Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Limporo. Halo pemirsa Nemu berjumpa kembali bersama Ayu Puspita. Dan tentunya kali ini di program Nemu ada narasumber yang spesial, yaitu seorang sastrawan lisan Lampung. Telah hadir ya di tengah-tengah kita hari ini, Kiai Ahmad Sukri. Halo Kiai. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat. Sebagai seorang sastrawan lisan Lampung nih ya, Iya. bisa diceritakan sedikit nggak nih Kiai? Gimana sih Kiai mulai tertarik untuk menjadi sastrawan lisan Lampung itu sendiri? Iya ya. Jadi sastra lisan Lampung ya, sastra bukan sastrawan, sastra lisan Lampung. Iya. Sastra lisan Lampung ini kan memang hidup di tengah-tengah saya, di tengah-tengah di mana saya hidup, dia hidup. Jadi dari situ saya dilahirkan melalui proses adat, kemudian disampaikan juga atau diketengahkan juga dengan sastra lisan itu. Nah dari situ saya mulai agak dewasa. Oh saya memahami, dan dari situlah saya mulai tertarik. Oh ini perlu kita lestarikan dan perlu kita kembangkan, karena sastra lisan kita ini kan sama lah dengan sastra-sastra yang lain. Jadi seperti daerah-daerah di provinsi-provinsi yang lain yang mempunyai sastra lisan seperti di daerah Jawa. Nah kita tertarik dengan sastra lisan kita ini karena ini kan menceritakan tentang keseharian masyarakat Lampung, khususnya masyarakat adat, khususnya yang bersuku Lampung. Kemudian bisa kita kolaborasikan dengan bermacam-macam gaya atau musik ya, karena kan sastra lisan itu kan namanya lisan, dia tidak memakai sebenarnya alat. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman ya kita akhirnya kolaborasikan dengan berbagai macam alat seperti itu. Iya, dikolaborasikan ya. Itu apa yang menurut Kiai sendiri sastra lisan Lampung itu istimewa itu apa? Oh iya, karena dia mengandung nasihat-nasihat, filosofi, kemudian mengandung semacam magic sendiri ya untuk orang Lampung yang mengerti, memahami daripada sastra lisan itu sendiri kan ya. Kemudian meninggalkan pesan-pesan. Misalnya salah satu contoh ini, misalnya ada seorang gadis yang diambil oleh bujang, karena kita kan adatnya seperti itu. Cewek atau gadis itu ikut dengan yang laki-laki. Nah dari situ biasanya yang gadis ini dibuatkan semacam sastra yang namanya ringget atau pepacur. Nah itu dibacakan untuk nasihat-nasihat untuk dia, kemudian dia akan pergi itu meninggalkan juga yang namanya sastra itu sendiri. Ya, jadi membuat kita ada semacam kesan atau yang kita ingat di masa-masa yang akan datang, dan sebelumnya kita ingat, oh ini dia waktu zaman itu kan, seperti itu. Jadi sastra lisan itu mengandung sangat banyak sekali ya nasihat, keagamaan, kemudian dari segi macam-macam lah ya. Pokoknya apa saja bisa kita jadikan sastra. Karena itu tadi saya sampaikan dari awal, saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang memakai sastra tersebut gitu ya. Untuk sejarah dari sastra lisan Lampung itu sendiri bagaimana Kiai? Oh, sejarah sastra lisan ya seperti itu tadi. Jadi dari awal mungkin beberapa abad yang lalu itu ya, kita hidup masyarakat Lampung ini dari berbagai macam buai, suku dan dialek. Kan karena di Lampung kan ada dua dialek ya, ada yang dialek A dan ada yang dialek O. Nah, kayak saya sendiri berdialek O. Nah, jadi semenjak kita sejarah sastra ini saya hidup itu memang sudah ada. Dari awal dulu memang sejarah sastra lisan ini kan ya, misalnya seperti ini, saat kejadian-kejadian apa itu, seorang tetua kita atau yang mengerti dengan
tulis aksara Lampung itu membuat kisah. Misalnya ada kematian, dia buatkan di situ. Nah jadi hanya ditulis dulu, kemudian setelah ditulis itu, oh ini mestinya kita ada dibacakan. Nah setelah dibacakan itu baru dia, oh jadi pembuat biasanya dulunya kan dibaca biasa aja, kemudian ada pemaknaan dia dibuatkan semacam ini nada atau atau Irama. ya irama ya, jadi terbentuklah sastra lisan yang lain orang yang membaca, lain juga caranya, seperti itu sejarahnya ya. Untuk sastra lisan Lampung itu sendiri ada berbagai jenis ya. Itu apa aja, Kyai? Iya. Ini kalau saya berbicara dengan di daerah saya ya, daerah tempat saya hidup, khususnya daerah saya di Lampung Tengah, itu banyak sekali ya. Mulai dari waktu saya masih ya bujang-bujang lah, seperti Ayu gitu kan dulu. Itu dulu saya mengenal acara yang namanya ngedio. Nah, ngedio itu ya biasanya dilaksanakan saat gawi adat atau pengambilan gelar adat. Nah, di situ. Kemudian di acara pelepasan seorang gadis yang akan diambil oleh bujang secara adat ini ya, secara adat bumbang ngaji atau bumbang batin ya, bumbang ngaji aja ya. Kemudian, nah disitulah dibuatkan sastra atau yang disebut ngedio itu tadi. Tapi ini biasanya yang membacakan ngedionya itu sendiri itu bebandung namanya, bebandung. Kemudian ya bebandung kalau di ngedio itu sendiri. Nah kemudian kalau yang di tengah-tengah misalnya ada acara seperti gawi itu kan, gawi itu sendiri untuk penyematan gelar itu ada namanya ringget ya. Kemudian kalau misalnya ada kisah-kisah yang menyayat hati atau pilu itu namanya pepacur. Nah untuk daerah-daerah yang lain seperti di kabupaten-kabupaten yang lain misalnya Lampung Selatan, kemudian Lampung Barat, kemudian Tanggamus dan segala macam itu ada banyak sekali ya, macam-macam ya. Ada ceritanya tentang Wawancan, Hahiwang, Ngehidu, kemudian ya termasuk salah satu ini mungkin ya itu modifikasi yang terbaru berbalas pantun. Nah, itu ya. Kemudian di daerah kita juga termasuk misalnya orang yang begawi itu atau ada acara dibacakan yang namanya panggah. Itu termasuk iya, termasuk juga salah satunya sastra lisan. Nah, itu. Nah, ya, jadi mungkin itu. Oke, nanti kita bakal ngedengerin Kyai membawakan beberapa sastra lisan Lampung ya. Iya. Oke, tentunya pemirsa menyimak setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Ya baiklah, masih bersama Ayu Puspita, pemirsa menyimak tentunya bersama narasumber spesial kita yaitu Kyai Ahmad Sukri selaku sastrawan lisan Lampung. Oke, masih semangat ya Kyai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus ya. Iya, harus semangat. Oke, dan untuk next ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana sih peran sastra lisan dalam upaya atau ritual adat yang ada di Lampung ini, Kyai? Oh iya. Jadi ya itu seperti dari awal saya sampaikan, sastra lisan Lampung itu digunakan saat ya prosesi adat. Ya, pasti ada kalau di dalam adat Lampung ya. Tapi kalau dalam adat ya masyarakat pendatang ya tahu juga. Maksud saya itu begini, misalnya di rumah itu akan diadakan acara pernikahan. Maka yang namanya tualau anau atau ibu-ibu atau migul-migul itu biasanya sudah menyiapkan itu untuk menempelkan gelar untuk yang perempuan. Nah, ini biasanya dibaca ada canangnya, kemudian baru dibacakan sastra. Itu misalnya dia menempelkan ada hitungannya biasanya sai wo tigo pak dang mak
apa gitu kan. Kemudian baru dibacakan ini ada ekornya. Nah, itu salah satu. Itu kalau di daerah saya ya. Nah, itu kalau di daerah lain juga mungkin ada. Misalnya kemudian ada juga saat pelepasan. Pelepasan ini dalam adat besar, misalnya bumbang ngaji. Nah, bumbang ngaji ini biasanya ada. Nah, ini yang bikin kita sedih kan. Bagaimana dia dari kecil setelah dia dewasa itu dia dilepas oleh keluarga untuk ikut ke keluarga yang akan dia ikutin seperti itu. Ya, keluarga barunya. Kemudian dalam acara gawi itu untuk penyematan gelar juga. Biasanya misalnya siapa gitu. Kemudian dalam acara pastarian, tari cangget, nah itu ada juga. Misalnya ada salah satu, misal seperti ini. Adek mulai ngukup sutan, penyimbang suku bumi, cukup dandan pakaian, dilem adat buai ajai. Nah itu juga salah satu sastranya yang itu kan harus dibuat. Kalau nggak dibuat bagaimana kan? Dan kita harus ini merangkainya itu tentu orang-orang yang memang ada ilmunya tersendiri gitu kan. Nah, kemudian banyak lagi ya dalam misalnya pengangkatan saudara. Nah, ini kalau mungkin daerah-daerah pesisir atau itu mungkin mereka menggunakan sastra lisan. Ya. Biasanya mereka ini namanya pepancor ya. Nah, kalau di tempat kita ini pepacur itu ya hampir sama dengan ringget jadi ya. Kemudian di dalam misalnya seorang pejabat ini akan masuk, misalnya pejabat ini bukan dari suku asli kita, misalnya dia akan dimasukkan ke dalam suatu kebuayan atau terah yang ini dia harus diangkat menjadi saudara, itu biasanya ada dibacakan sastranya atau ringgetnya bahwa menyatakan ini sudah menjadi keluarga besar kita dan ini gelarnya. Di dalam itu dirangkai menjadi sebuah sastra seperti itu. Dan ya yang lain-lain juga dia dalam kehidupan sehari-hari itu semisal kejadian seperti kejadian-kejadian meninggal dunia, kemudian kejadian macam-macam lah ya, misalnya yang tidak baik itu bisa dituangkan dalam ringget atau sastra itu kan ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk fungsi dan kegunaan sastra itu sendiri. Oke. Nah, mungkin pemirsa menyimak kali ini mau dengerin nih Kiai untuk membawakan salah satu ringget nih ya, yang berjudul Ngebiti Nasib. Baiklah, ini dia pemirsa menyimak dari Kiai Ahmad Sukri, Ngebiti Nasib. Musim wai serap main gemawai reng pisan ulun dilibawabau gabur jelabat jamo ketibung nyak turun ngadangken tengguk bayo jo nipu-tipu kan kasai bubai kak paling balak di selang lumau najin mak nigeh kan kirih lukung anjing kak musai tepandang aku. Syukur tenesan gilo pesinai ngijab saya rami ngibar kenjalo kak tangih mayo ninyuk perasung
lamun sairawan yo ngawil subuh. Bagi saya nalem bekarang diwai sangun ngejana maso belidao. Tekacah tibas masang ketubung bidang langai ngeno kepilu. Mula jeng pilih jadi tesamban, mikirkan leku hanya cara tapang. Menginyak munih dapat wat lagau, tusi tepandang dulun saya ngaku. Lamun kak naya najin lelayan, nyo guno dulun mulai kenandang. Acak watabah negam rariau, saya ridu gaya najin kepiting. Dang semberanau masang geriang, nyo lagi kurang mu maharau. Ninyo pai munih keliling bujung, mak piro pilu napuh teriku. Ngebaca surat cenetik tangan, rembak aku tanah semanjang hari. Layau telayau ngenah saya rami. Tekacah ngijab malang bagian, senajin tiga legah selahai. Kidang mak urung keduluh geli, jo tiga panas kebian sinau. Nutuk saya rami di kanan kiri, malang turun ke au nyepiang sayan. Lu 5 tahun begati bulan, ngebabang pilih penajo pagun. Jo nuak tanah lagi lak bupi, mati mumuni cenetik tangan. Ngemis juga mak nyepiang dulun, layau telayus ngenah saya rami. Mula terbimbing jadi randaman, ketu mak nyaman mako pelihun.
Gemah-gemalah saya nyandang sakit, lamun kiniat ati makmingan, kak nyanah janah cawagam ulun, selem diguyau badan sekali. Layan kak ngengak niku bagian, yo kudia sangun gadu sangun, tenedes juga sakit mak bangi, ati kumira ngenah randaman, jeng mulo pagun ngijah bebangun, saya najin jauh tawit kemiri. Ya, demikian ringket yang saya sampaikan yang berjudul Ngebiti Nasib. Oke, bagus banget, Masya Allah. Nah, Kiai, kira-kira ringket ngebiti nasib itu apa pesan yang tersirat di dalam ringket itu? Oh, jadi gini, itu mengisahkan tentang nasib seseorang. Ya, mudah-mudahan jangan nasib kita ya. Yang selalu dalam kehidupannya itu dia mengalami sesuatu yang tidak sama nasibnya, ya memang harusnya memang berbeda. Cuman yang dia rasakan itu ya selalu aja ke dalam kesusahan atau kemalangan. Dalam bahasa Lampungnya itu kemalangan. Malang yang dia dapat itu bukan kota Malang, bukan Malang. Jadi dia tidak sama. Misalnya orang itu sudah punya gambarannya, tadi kan kita digambarkan di dalam ringket itu adalah saat orang lain itu menangkap ikan di sungai, ternyata orang yang lain itu dapat ikan yang besar-besar. Kemudian dia sendiri ternyata hanya dapat ikan yang kecil-kecil, seperti ikan kecil lah pokoknya yang tidak punya ininya. Jadi mengisahkan tentang, intinya mengisahkan tentang kehidupan yang tidak sama dengan orang lain, atau kemiskinan yang melanda dia itu jauh dari orang lain gitu. Iya, kesusahan ya, intinya kesusahan gitu ya. Memang kalau sastra itu banyak mengisahkan yang susah seperti itulah. Itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Kita lebih bersyukur ya, Kiai. Iya, nah itu sama lah, mungkin ya juga dia tidak maksudnya tidak sakit hati atau bagaimana ya dengan takdir, tetapi dia hanya mengungkapkan, oh kenapa nasib saya itu tidak sama dengan orang lain ya, seperti itu. Hanya membandingkan ya, seperti itu, membandingkan. Ya. Jadi mungkin itu. Luar biasa banget, berarti itu sangat menyentuh hati Ayu juga sih. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya tentunya setelah jeda berikut ini. Pemirsa menyimak tetap di Devika TV. Masih bersama Ayu Puspita, pemirsa menyimak bersama narasumber spesial kita ya, Kiai Ahmad Syukri selaku sastrawan lisan Lampung. Oke, Kiai, sebenarnya untuk sastra lisan Lampung ini sendiri ada komunitasnya nggak sih? Ada. Saya sendiri itu tergabung dalam komunitas Canang Lampung. Lampung, ya ini ada di Kota Bandar Lampung. Yang berkiprah ya, pertama kita itu berusaha untuk melestarikan budaya bahasa Lampung.
kemudian selain bahasa, kemudian sastra, kemudian pakaian adat Lampung dan lain-lain. Nah, jadi komunitas Canang Lampung ini sendiri dipimpin yang saat ini dipimpin oleh Dr. Isnaini, salah satu dosen di Unila, yaitu di prodi teknik ya, teknik sipil kalau tidak salah ya. Kemudian ada juga Profesor Dr. Zainuddin Hasan, dia ini selaku dosen juga di Universitas Bandar Lampung, sebagai di bidang hukum ya, di bidang hukum. Kemudian ada juga Profesor Dr. Ing Admi Sarip, ini di EPKIP. Nah, mereka inilah yang membentuk Canang Lampung. Kemudian yang terakhir yang punya gagasan ide ini adalah Bapak Sutan Dermawan Sutan. Nah, inilah yang punya ide untuk membentuk Canang Lampung ini, sehingga saya juga dimasukkan ke dalam Canang ini, dan sudah berjalan hampir beberapa tahun ya, dari tahun 2018 ya kalau tidak salah, itu sudah berkiprah. Kemudian ada pernah tayang di televisi, televisi pemerintah itu punya jam tersendiri atau kontrak tersendiri ya. Kemudian di radio RRI Bandar Lampung juga itu sudah. Jadi komunitas ini khusus hanya untuk ya menjaga, melestarikan segala yang berbentuk adat Lampung atau budaya Lampung. Seperti itu mungkin Ibu Ayu. Untuk Canang Lampung itu sendiri Canang ya. Lampung sendiri. Nah, sebenarnya untuk sastra lisan ini ada beberapa jenis sih, Kiai. Banyak sekali, seperti tadi saya sudah sampaikan, itu banyak sekali ya. Mulai dari ya kalau daerah kita tadi kan saya sebutkan itu ada pepancur, ada bebandung, kemudian ada ringget, kemudian kalau di daerah lain itu ada hahiwang, wawancan, wawaya, kemudian ngehidu, ya, dan yang lain-lain. Tapi salah satu juga ada di tempat kita ini yang sering dibacakan di saat gawi adat, atau di saat ada kunjungan-kunjungan besar, itu namanya panggah. Nah, kalau di daerah pesisir namanya ceco ya. Ceco ya. Ya, itu ada banyak. Kita kalau Lampung Tengah ini kan ada 9 marga ya. Ya, 8 kebuayan, 1 marga kalau tidak salah itu ya. Jadi itu ada dia. Kalau mau dibacakan juga bisa. Boleh dibacakan. Sebentar. Panggah ya? Iya, namanya panggah. Ini salah satunya. Ada semua ini, bukan hanya dari tempat kita saja, tapi ada dari Waikanan, Megah. Bisa dari mungkin tempat Kiai. Tempat kita dulu ya. Baik. Ya. Nah, kalau tempat kita ini, saya kan berasal dari marga Anak Tuha. Jadi pangkahnya bunyi ini. Anak aji semeno turun jak tali kiang si jos temenio ngadikkan si uruang turun negak sesubo mitar ja awang-awang serayo anak tuho sino say megung tiang. Kemudian mungkin di tempat Ayu juga ada ini ya, nyerupa ini ya. Gajah irai sekapung nyepurung sapu jagat nyebrang sambil nginum mak netang kiri kanan. Nah, kemudian yang dari daerah pesisir, dari daerah berdialek dulu ini, tapi pepadun dia. Dari Pubian. Minak petakau lamau, hiji yakin Pubian, mulai yang aku tuha, ia turun mena pesayan. Nah, itu. Kemudian ada dari Sungkai. Kiwat sihaga nyuba, selunjur batang hari, kibuhung dapok tanya, depati mak pak muari. Nah, kemudian ada juga yang hampir sama dengan kita, daerah Menggala. Mas Manik Gedung Cino, rayo mejeng dicapit. Iyo ngebak, iyo ngebuka, iyo ngecai batang arai. Nah, jadi ada juga dari Waikanan. Semenguk bagadatu, baga sakti wadisan, bahuga cawaradu, pemuka gamik sayan. Nah, ini termasuk apa namanya, sastra lisan. Kemudian
Ada Beliuk nih. Ini yang marga yang ada di Lampung Tengah nih, Beliuk ya. Anak kudo kecacah awas bidang ruang semapu tunggau. Akun bagawi lagi digilas pak likur dau tandono liau. Kemudian Selagai, ini marga buai Selagai ini. Kimas sako ngebran lem abung siwo migo. Batan lagi rasuan mulo yo menosibau. Kemudian ada Unyi. Unyi ini mungkin daerah Gunung Sugi ya, Unyi. Teladan buai Unyi, gayo ngemulan sako, mak ngemik anjing ngenai mulo jejamo maka. Ada juga Nuban. Nuban sejaro timbai, jak zaman sang bimorato, akun begawi pak mubai, nuak tano semapu tunggau. Unyai. Ngemulan batin sebuai nunyai, mergo siwo tanyar semapu, akun begawi ngupulkan sumbai, serbo cukup tano nulio. Kemudian ada Terbanggi. Subing. Ngemulan batin lain wat apai, liwak noho sangun kak mapu, akun begawi ngupulkan sumbai, selak tigo tano nulio. Yang terakhir Wai Kunang. Bumi kunang nyahajau, jak haji pemanggilan, dilem pengawo siwo, bumi menop sayang. Nah jadi itu. Jadi dalam komunitas Canang Lampung itu juga ada ya tokoh-tokoh yang sangat terkenal juga dalam adat, yaitu ada Sultan Sang Bimo Jagat Rasobayo. Ini adalah tokoh dari Lampung Timur yang tinggalnya sekarang dia ada di Bandar Lampung. Kemudian ada juga tokoh dari Terbanggi yang punya kedatun keagungan. Namanya Sultan Serayo di Puncak Nur ya. Mudah-mudahan nanti kalau beliau nonton salam buat beliau gitu kan. Iya, semoga beliau sehat selalu. Iya, sehat selalu. Nah, itu. Dan ada juga ayahanda saya itu, tapi saya lupa gelarnya siapa itu. Sahmin Ahyar. Nah, itu tokoh dari Bandar Lampung. Ya, tapi salah satu tokoh. Kemudian ada dari daerah pesisir Raja Batin Maulana. Nah, itu dari daerah pesisir. Kemudian ada Raswan Tapis gabung juga di situ ya di Canang Lampung. Ya mudah-mudahan beliau-beliau ini nanti yang bisa nanti menjaga, melestarikan dan memberikan semacam ilmu kepada kita-kita yang masih muda-muda ini supaya ya kita terus mau untuk menjaga dan melestarikan budaya dan adat Lampung seperti itu ya. Salah satunya sastra lisan ini. Karena saat ini sastra lisan ini kan sudah banyak yang tidak mau ya. Benar. Ya mau, apalagi kalau mungkin usia ayu itu sudah tidak mungkin mau lagi mendengarkan, mungkin lebih banyak mendengarkan musik-musik yang lain gitu kan. Karena susah dicerna kan. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak budaya-budaya di luar masuk ke Lampung, kemudian menyingkirkan budaya-budaya kita sendiri. Jadi tugas kita ini harus benar-benar mengkokohkan pilar kebudayaan yang ada di Lampung ya, Iki ya. Oke, untuk yang terakhir nih Kai, mungkin pesan nih untuk generasi yang ada di Lampung sendiri untuk melestarikan sastra lisan Lampung. Ya, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Lampung, bukan hanya kepada yang bersuku Lampung, berdialek Lampung, tetapi kepada seluruh masyarakat yang merasa hidup di bumi Lampung. Lestarikan budaya Lampung, terutama sastra lisan yang saat ini mungkin saya katakan terancam, tapi tidak punah ya, karena di daerah-daerah itu masih tetap ya. Tapi terancam akan hilang kalau kita tidak menjaganya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan berbuat untuk bumi? Karena saya juga nggak pernah minta saya dilahirkan jadi orang Lampung kan gitu ya. Jadi saya bangga dengan suku saya, dengan kelampungan saya. Jadi saya tidak pernah minta saya dijadikan orang Lampung. Jadi saya harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa saya jadi orang Lampung gitu kan? Dan saya harus menjaganya, karena orang Lampung itu kan punya 5 falsafah ya. Walaupun sebenarnya 7, tapi ada 5. Pil pesengiri, nengah nyepur, nemu nyimah, bejuluk baadek, sakai sambayan itu kan ya. Nah, jadi itu harus tertanam, terpatri bagi orang-orang yang berada di bumi Lampung ini. Jaga bumi Lampung ini, kemudian hindari perpecahan,
Karena kita yang ada di Bumi Lampung ini semuanya adalah orang Lampung. Ya. Kalau memang tidak merasa menjadi orang Lampung, kembali ke daerah asalnya, kan gitu ya. Apa yang lahir di Lampung itu adalah orang Lampung. Ya, jadi mungkin itu. Baik, terima kasih Ayu ucapkan untuk Sama-sama. Kiai Ahmad Sukri udah menjadi narasumber dan juga menginspirasi, mengedukasi masyarakat ya dan juga penonton yang ada di rumah. Terima kasih banyak ya Kiai. Sama-sama. Oke, baiklah pemirsa menyimak total sudah kebersamaan kita tentunya dengan berbagai edukasi yang telah diberikan oleh narasumber spesial kita hari ini. Dan Ayu pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Salam kebudayaan.